Selamat pagi Pak dan teman-teman. Di saat ini saya akan menjelaskan materi saya tentang kolaborasi. Perkenalkan, nama saya Helga Elvira Kayapa, NPN 1211420120093, kelas C, Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Pertama-tama perlu kita ketahui apa itu kolaborasi. Kolaborasi adalah proses di mana dokter dan perawat merencanakan dan praktek bersama sebagai kolega. Bekerja saling ketergantungan dalam batasan-batasan lingkup praktek. Mereka dengan berbagai nilai dan saling mengakui dan menghargai terhadap setiap orang yang berkontribusi untuk memberikan pelayanan keperawatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Kemudian menurut American Medical Association 1994, yaitu bekerja sama dalam kesetaraan adalah esensi dasar dari kolaborasi yang kita gunakan untuk menggambarkan hubungan perawat dan dokter. Dihargai bila terlibat secara fisik dan intelektual saat memberikan pelayanan kesehatan dalam lingkup praktik profesional keperawatan, dengan pengawasan dan supervisi sebagai pemberi petunjuk pengembangan kerjasama atau mekanisme yang ditentukan oleh peraturan. Berikut adalah kriteria kolaborasi. Yang pertama, adanya rasa saling percaya dan menghormati. Kedua, saling memahami dan menerima keilmuan masing-masing. Yang ketiga, memiliki citra diri positif. Dan yang keempat, memiliki kematangan profesional yang setara atau yang timbul dari pendidikan dan pengalaman. Dan yang terakhir, yang kelima, mengakui sebagai mitra kerja bukan bawaan dan keinginan untuk bernegosiasi. Perasaan saling ketergantungan atau interdependensi untuk bekerja sama dan bekerja sama. Kemudian adalah interdisiplin. Interdisiplin merupakan suatu kegiatan yang didasari pada sejumlah dimensi kunci, termasuk di dalamnya adalah tujuan yang jelas, identitas bersama, komitmen bersama, peran yang jelas, dan masing-masing profesi saling ketergantungan, dan integrasi dari satu sama lain. Kemudian pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam keperawatan jiwa. Pelayanan dan kolaborasi interdisiplin keperawatan jiwa merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh sekelompok tim kesehatan profesional, yaitu meliputi perawat, dokter, dan tim kesehatan lainnya, maupun pasien dan keluarga pasien sakit jiwa, yang mempunyai hubungan yang jelas dengan tujuan menentukan diagnosa, tindakan-tindakan medis, dorongan moral, dan kepedulian, khususnya kepada pasien sakit jiwa. Kemudian, kolaborasi interprofesional. Kolaborasi interprofesional adalah keterlibatan kolektif dari berbagai penyedia layanan kesehatan profesional yang bekerja dengan pasien, keluarga, pengasuh, dan komunitas untuk mempertimbangkan dan mengkomunikasikan perspektif unik satu sama lain dalam memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik menurut Sullivan et al. 2015. Kemudian, transisi ke praktik. Sosialisasi mahasiswa keperawatan penting untuk mempersiapkan lulusan untuk berintegrasi dengan berbagai individu, profesional dan non-profesional dalam pengaturan keperawatan kesehatan. Kemudian kolaborasi interprofesional AACN bersama dengan 5 organisasi lainnya mendirikan Interprofessional Education Collaborative atau IPC yang berkomitmen untuk memajukan pengalaman belajar antar profesional dan mempromosikan perawat berbasis tim. Misi IPC adalah untuk memastikan para profesional kesehatan saat ini dan yang baru mahir dalam kompetensi untuk praktik yang bersosialisasi pada komunitas dan berorientasi pada populasi, berpusat pada pasien, kolaboratif, dan interpersonal menurut Interprofessional Education Collaborative 2016. Kemudian area sasaran yang direkomendasikan untuk
perhatian yang lebih besar, termasuk yang pertama menghilangkan hambatan untuk berlatih dan peduli, yang kedua mengubah pendidikan, yang ketiga berkolaborasi dan memimpin, yang keempat mempromosikan keragaman, yang kelima meningkatkan data kolaborasi interpersonal. Kemudian transformasi pendidikan mendorong pembelajaran seumur hidup dan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi merupakan rekomendasi penting untuk masa depan pelayanan keperawatan IOM 2011. Program residensi perawat dirancang untuk membangun pendidikan sarjana muda. Tujuan umum program residensi menurut Barent et al. 2014, Sekedor et al. 2015, yaitu meliputi yang pertama, kurangnya kesalahan pengobatan, yang kedua minimalkan turnover dan kelelahan akibat stres, yang ketiga memudahkan penyesuaian ke dalam praktik klinik, yang keempat meningkatkan kepuasan kerja, yang kelima meningkatkan kepercayaan diri perawat, dan elemen kunci kolaborasi dalam interdisiplin tim. Yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian unik profesional untuk pasien sakit jiwa. Yang kedua, produktivitas maksimal serta efektivitas dan efisiensi sumber daya. Yang ketiga, peningkatannya profesionalisme dan kepuasan kerja dan loyalis. Yang keempat, meningkatkan kohesivitas antar profesional. Dan yang kelima, kejelasan peran dalam berintegrasi antar profesional. Kemudian yang keenam, menumbuhkan komunikasi, mengurangi argumen, dan memahami orang lain. Berikut adalah hambatan kolaborasi dalam interdisiplin pelayanan kesehatan jiwa. Yang pertama, ketidaksesuaian pendidikan dan latihan anggota tim. Yang kedua, struktur organisasi yang konvensional. Yang ketiga, konflik peran dan tujuan. Yang keempat, kompetisi interprofesional. Dan yang kelima, status dan kekuasaan dan individu itu sendiri. Baik para teman-teman, itu sekian dari materi yang saya bawa.